Di depan Rois Am dan Pak Jokowi, Habib Lutfi bin Yahya menyerobot kursi Gus Yahya yang merupakan pimpinan tertinggi di PBNU. Dan ini bukan acara kecil, tapi acara nasional yang ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia. Tentu ini bukanlah hal biasa. Kejadian ini saya menyebutnya bahwa ini by design dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul membukakan pintu mata kita semua, pintu mata batin kita semua. Betapa orang-orang ini semua memiliki tabiat yang buruk, memiliki agenda-agenda yang terselubung yang secara tidak langsung diperlihatkan oleh Tuhan di depan mata kita. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Video yang saya sematkan di awal itu adalah merupakan detik-detik Habib Lutfi bin Yahya yang datang belakangan pada saat Gus Yahya berdiri meninggalkan tempatnya untuk melakukan sambutan atau berpidato dalam acara Muslimat Nahdlatul Ulama. Tentu menjadi pertanyaan buat kita semua, sebelum acara dimulai Habib Lutfi duduk di mana atau ada di mana, kenapa tiba-tiba muncul nanti pada saat Kiai Yahya atau Gus Yahya Stakuf sebagai ketua PBNU sambutan meninggalkan tempat duduknya. Saya kira peristiwa ini, karena ini terjadi di depan Presiden Jokowi, orang nomor satu di Indonesia, termasuk di depan Rois Am PBNU yang merupakan pimpinan puncak tertinggi di PBNU. Hal ini berani dilakukan oleh Abah Lutfi bin Yahya. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan tanda-tanda alam bahwa memang Kelambak Lawi ini sepertinya memang menjadi isyarat alam bagaimana sesungguhnya tabiat mereka. Kita tidak menuduh bahwa Abah Lutfi ini tidak beradab ya, tetapi faktanya kemudian sekalipun misalnya beliau ini adalah Watimpres, tetapi dalam acara ini adalah acara Nahdlatul Ulama, tentu sangat tidak etis kursi pimpinan tertinggi di PBNU itu diserobot atau diambil alih oleh sekelas Abah Lutfi bin Yahya yang hanya di Nahdlatul Ulama sebagai ketua lembaga Jatman, artinya masih di bawah jajaran kepengurusan Gus Yahya ya, ada di level bawah lah. Terlepas sebagai posisi Watimpres seperti yang saya sampaikan tadi, karena ini bukan acara kepresidenan di mana Watimpres itu adalah merupakan dewan pertimbangan presiden. Keberadaan Jokowi pun saya kira tempat duduknya berada di samping Gus Yahya itu juga sudah protokoler di acara PBNU dan memang sudah seperti itu. Tapi kalau Habib Lutfi yang kemudian mengambil alih tempat duduk Gus Yahya, saya kira secara etis itu tidak benar. Bagaimanapun juga kultur ketimuran kita saya kira sangat jelas ya. Bagaimana adab budaya kita menghormati yang namanya pimpinan tertinggi dalam satu organisasi. Oleh karena itu hal ini juga membuka mata kita semua bahwa sekelas Abah Lutfi bin Yahya saja itu secara alamiah ataupun misalnya kalaupun misalnya itu tidak direncanakan, tetapi itulah Tuhan bagaimana memperlihatkan kepada kita semua tentang yang namanya alam bawah sadar yang bekerja ya, bahwa memang selama ini ketika Abah Lutfi dibela habis-habisan oleh para muhibbin terkait soal bagaimana beliau di belakang para pemalsu makam, ya kelihatan di sini. Kelihatan bagaimana beliau dengan tanpa ragu
duduk di kursi yang ditinggalkan oleh Gus Yahya pada saat memberikan sambutan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semua dimanapun juga berada, saya berharap bahwa hal ini jangan ada yang mengait-kaitkan dengan pemilihan presidennya atau capres atau apapun. Yang pasti bahwa dengan kejadian ini, Tuhan telah membuka mata hati kita semua, melihat bagaimana perilaku secara tidak langsung datang dari kelompok Lawi ini. Jika selama ini masih banyak orang pribumi ataupun orang NU yang bela-belain, saya kira hal inilah yang mau dijawab oleh Tuhan. Tuhan memperlihatkan langsung di depan mata kita semua. Dan ini bukan acara kecil, tapi acara nasional yang ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia. Tentu ini bukanlah hal biasa. Kejadian ini saya menyebutnya bahwa ini by design dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul membukakan pintu mata kita semua, pintu mata batin kita semua, betapa orang-orang ini semua memiliki tabiat yang buruk, memiliki agenda-agenda yang terselubung yang secara tidak langsung diperlihatkan oleh Tuhan di depan mata kita. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.